Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Capricorn, kali ini kita mau lihat untuk energi mingguan kalian periode tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 2022. Kira-kira bagaimana energi kalian di minggu ini? Kita akan coba lihat, oke? Untuk itu kalian fokus dulu, merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Kalau sudah siap, kita mulai. Energi mingguan untuk Capricorn periode tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 2022. Oke, Capricorn. Di minggu ini, ya sepertinya, aku merasakan beberapa Capricorn itu, sepertinya kalian itu akan mengalami sedikit kesulitan, ya, atau akan mengalami sedikit gangguan, begitu. Sekarang coba kita lihat dulu bagaimana karir kalian di minggu ini. Kalau untuk karir atau pekerjaan, di sini sepertinya agak sedikit mengkhawatirkan ya buat kalian. Kayaknya pekerjaan kalian itu sedikit, mungkin sedikit ada yang menghalangi ya. Jadi kayaknya kamu tuh di tempat kerja yang sekarang ini tuh kayak gerak-gerik kamu tuh kayak dibatasi atau diawasi ya. Jadi kayak ada persaingan dengan rekan kerja, dan aku melihat di sini sepertinya rekan kerja kamu ini tuh kayak bikin ulah terus ke kamu, ya. Kamu tuh kayak ingin disalahin terus sama dia, begitu. Padahal kamu sudah berusaha untuk mengerjakan memang porsinya kamu ya, pekerjaan kamu, job desk kamu, tapi kayaknya kamu diincar terus gitu oleh orang ini. Ya, jadi kamu tuh kayaknya dihalangi terus agar kamu tuh tidak terlihat menonjol begitu di tempat kerja. Ya, rintangan di minggu ini aku melihat lumayan berat ya, karena kamu sampai kepikiran terus begitu jadinya. Dan kalau untuk Capricorn yang mempunyai usaha atau bisnis, minggu ini sepertinya memang usaha kalian kurang bagus ya. Sepertinya omset kalian juga menurun dan kalian juga agak bingung ya. Kenapa ya kok bisnis saya ini kok makin kesini makin sepi, makin kesini kok turun omsetnya, begitu. Kalian sedang mencari-cari tahu kira-kira permasalahannya itu di mana. Apakah karena ada saingan-saingan atau memang ada yang aneh dengan pengelolaan bisnis kalian atau usaha kalian seperti itu. Jadi kalian sedang mempelajari bagaimana caranya agar membangkitkan kembali bisnis kalian ini, begitu ya. Aku lihat di sini walaupun kalian kepikiran tentang bisnis kalian yang merosot ini ya, tapi aku lihat di sini kalian kayak tidak patah semangat. Justru kalian mencari tahu bagaimana caranya agar usaha ini tuh bisa ramai lagi, tidak kalah dengan pesaing-pesaing, begitu ya. Bagus ya Capri, jadi kamu memang tidak boleh pantang menyerah. Kalau kalian dihadapi dengan situasi seperti ini, memang kita harus terus semangat ya, dan kita harus percaya bahwa rezeki kita ini pasti akan dilimpahkan kembali, begitu. Asalkan kita selalu berdoa, asalkan kita selalu dekat kepada pencipta kita, pada Tuhan kita. Oke? Lalu aku akan lihat sedikit untuk kesehatan kalian Capricorn. Di minggu ini aku merasakan beberapa dari Capri sepertinya kalian ada yang demam,
demam kayak meriang begitu ya. Lalu ada juga gangguan flu ringan. Kemudian ada juga yang bermasalah dengan bagian perut ya. Jadi mungkin di minggu-minggu ini kalian agak sedikit nggak nyaman perutnya, sering mules ya, sakit perut, dan lambungnya itu kayak suka kembung begitu ya, kayak agak nggak nyaman aja gitu. Lalu ada juga yang sakit kepala, migrain, dan ada sedikit masalah di bukan tulang belakang, punggung ya, punggung bagian belakang. Jadi kayaknya kayak kaku begitu ya, jadi kayak ada yang nusuk-nusuk ngilu begitu badan kalian, punggung belakang ya. Dan ada sedikit gangguan di penglihatan. Oke. Dan sekarang kita akan lihat untuk asmara Capricorn di minggu ini. Untuk yang single di sini, aku melihat sepertinya kalian akan segera berbahagia ya. Kalian akan menemukan seseorang, atau kalian juga ada yang sedang naksir seseorang ya. Dan orang ini tuh kayak bikin kalian itu terpesona banget gitu melihat dia ya. Kalian kayak terbayang-bayang terus gitu dengan orang ini ya. Sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama begitu. Dan orang ini kayaknya berhasil membuat kalian tidak tenang, Capri. Oke? Sekarang kita akan lihat untuk Capricorn yang berpasangan. Bagi Capricorn yang berpasangan, aku melihat di minggu ini sepertinya kalian akan sedikit dikekang oleh pasangan kalian. Ya, jadi pasangan kalian sepertinya di minggu-minggu ini tuh agak sedikit overprotective, agak sedikit posesif ya. Karena apa? Karena cinta yang berlebihan begitu. Jadi saking dia takutnya kamu itu akan diambil orang ya, kamu tuh kayak dijaga banget sama dia. Jadi kamu mau kemana-mana tuh kayak nggak bebas ya. Mau kesini harus kasih bukti, mau pergi dengan si A harus kasih bukti, seperti itu ya. Jadi pasangan kamu mungkin agak sedikit overthinking dan overprotective kepada kamu di minggu ini. Mungkin kalian melakukan kesalahan ya, sehingga dia curigaan. Tapi aku lihat di sini kalian kayak akan berusaha untuk sebisa mungkin ya, untuk membuat pasangan kamu tuh jadi percaya dengan kamu gitu, bahwa nggak perlu dikekang yang kayak gimana banget gitu, kamu tuh masih bisa dipercaya begitu ya. Sekarang coba kita akan lihat bagaimana menurut Lenormand-nya. Oke, Capricorn. Sepertinya ya, Lenormand ingin memberikan kalian sedikit saran ya, bahwa di minggu-minggu ini kan kalian tuh kayak banyak sekali kesulitan yang akan kalian hadapi ya. Dan untuk urusan asmara pun kalian sedang dikekang ya, kalian sedang dijaga ketat banget ya. Pasangan kalian sangat overprotective sekali kepada kalian. Jadi sepertinya di minggu ini kuncinya adalah komunikasi ya. Kalau kalian merasa di lingkungan pekerjaan kalian, rekan kerja kalian yang mengganggu kalian ini semakin lama semakin gak nyenakin ya, kamu ajak dia bicara berdua, 4 mata. Kamu bisa ajak dia sambil makan bakso atau minum es campur gitu, sambil kalian ngobrol terbuka apa adanya. Kamu tanya sama dia, kenapa kamu mempersulit saya? Kenapa kamu sepertinya tidak suka sama saya? Apa yang kamu iriin dari saya? Begitu ya, sampaikan aja secara langsung kepada dia.
ya. Jadi siapa tahu dengan kalian ajak bicara berdua, mereka yang tadinya tidak suka dengan kamu ini jadi bisa terbuka ya dengan kamu ya. Kalau memang dia masih menyembunyikan sesuatu juga dari kamu, berarti memang akar permasalahannya itu dari dalam diri dia, dari kejiwaannya dia. Begitu aja. Jadi kamu positive thinking aja. Berarti memang ada kelainan jiwa dari rekan kerja kamu itu. Oke? Karena kamu berusaha welcome ke dia, tapi dia tidak mau welcome ke kamu. Ya. Dan kalau untuk urusan asmara di sini sama begitu. Kamu juga ungkapkan aja ya kepada pasangan kamu, bilang bahwa kamu nggak nyaman diperlakukan seperti ini. Dalam suatu hubungan itu memang dibutuhkan kepercayaan ya. Jadi kalau kamu diginiin, dikekang banget begitu, mau ke sana harus pakai bukti, mau ke sini harus pakai bukti, itu kan hubungannya udah kurang sehat ya kalau menurut aku. Jadi lebih baik dibicarakan. Oke? Semuanya di sini adalah tentang komunikasi. Jadi komunikasikan aja. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, kamu langsung bicarakan aja. Agar kedepannya baik-baik ya. Jadi kalau kamu menyampaikan semua unek-unek kamu, orang itu kan akan tahu ya kalau kamu tuh gak nyaman diginiin. Seperti itu. Kamu kasih penjelasan bahwa namanya cinta itu tidak seperti ini. Begitu. Oke? Pelan-pelan mereka pasti akan memahami kalian dan mengerti. Begitu. Tetap semangat ya Capricorn. Walaupun di minggu ini kesulitan kalian cukup berat, tapi hadapilah dengan senyuman. Dan percaya bahwa kalian mempunyai power dalam diri kalian. Ya. Jadi kalian mau dihalang apapun, kalian mau diberikan cobaan apapun, kalian bisa melewatinya. Karena kalian punya kekuatan, ya. Kalian juga punya Tuhan, oke? Jadi percaya saja bahwa semua permasalahan kalian pasti akan Tuhan bantu untuk beresin. Semangat ya Capricorn. Thank you and bye-bye.